jalan, wah tonton tungguin ngomong kayak gitu. Akhirnya kita istirahat lagi, tetap di jalur itu. Mayat nggak ngejar? Hah? Mayat nggak ngejar? Kagak, dia langsung kabur, tapi tetap masih di atas itu masih ada lompat-lompat. Kalau seandainya cuma beberapa monyet, itu saya masih bisa inilah ya, gak takut ya gitu kan. Ini banyak banget Bang. Dan monyetnya itu gede-gede ukurannya. Gua kan orang Betawi ya, kalau sebutan gue itu longga-longga Bang. Apa tuh Bang? Dia itu sosok itu gede tinggi, hitam ada matanya. Jadi kalau kita ngedeketin dia itu dia mendekin Bang. Itu bahasa gue ya Betawi. Nggak tahu kalau lo apa. Itu gede tinggi dan iya satu rombongan itu ngeliat tuh, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Lagi-lagi di gunung. Di gunung. Sekarang gua ada di pos Amerta di ketinggian 2408 berapa agak lupa. Di Gunung Slamet, jalur pendakian Guci Permadi atau basecamp Guci Permadi. Sekarang di pos 4 jam 8 malam persis. Lagi kondisinya hujan. Jadi kalau teman-teman dengar suara rintik-rintik, emang di luar lagi hujan. Gue juga nggak mungkin noise reduction videonya, karena kalau begitu gue noise reduction, suara kita berdua akan jadi robot. Suaranya jadi robot. Jadi maaf sebelumnya kalau emang suaranya agak ganggu hujan. Cuman kayaknya momennya asik buat cerita ya Ton ya. Iya betul. Oke, di sebelah gue ada Anton, di belakang gue ada Hai. Oke, ini numpang tenda. Kenapa gue numpang tenda? Karena di sini ada flashlight-nya, jadi naruh kameranya enak. Gitu. Di sebelah gue ada Anton. Pura-pura salaman ya Ton? Iya. Pura-pura salaman. Jadi Anton kebetulan join sama trip gue di Slamet sekarang. Lo mau kenalin diri sendiri atau gue kenalin itu? Kenalin abang aja. Kenalin. Saya langsung cerita itu. Langsung cerita aja. Oke. Kan kita lagi di Gunung Slamet nih. Lo mau cerita tentang gunung apa dulu? Gunung Ciremai Bang kali. Gunung Ciremai? Iya. Yaudah, lo boleh ceritain detail dari mulai start lo ngeplannya gimana, lo berangkat sama siapa, kejadiannya kapan, mangga, lo ceritain. Sip. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue pengen berbagi cerita ya Bang. Pas pendakian gue di Gunung Ciremai pas tahun 2019 Bang. Nah. Jadi awal mula tuh emang sebenarnya bisa dibilang dadakan Bang. Naiknya? Iya, naiknya itu dadakan. Jadi selang berapa minggu kita kontek-kontekan nih sama teman kan. Akhirnya pada mau nih. Udah kita nyari tanggal, dapatlah tanggal. Kita sebenarnya sih pada kagak mau nih ke Ciremai ini. Dia pengen ke Jawa lah istilah gitu, yang jauhan dikit. Akhirnya saya bujuk-bujuk yang udah yang deket aja kan. Udah akhirnya dia mau. Singkat cerita pas hari keberangkatan kita, nah di sini kita menggunakan ini Bang, kendaraannya itu mobil losbak Bang. Jadi ini ya jangan ditiru lah ya buat para pendaki juga. Jadi kita menggunakan mobil losbak itu, kita bikin atap kayak tahu bulat lah ya kan. Gitu ya. Dari Bogor, Parung Bogor gitu. Oh iya. Antara di situ ya. Oke, siap. Ya, ini lanjut lagi. Oke. Jadi pas pemberangkatan gue itu gue nggak tahu bulannya ya, intinya di tahun 2019 ya. Singkat cerita kita tibalah di hari H-nya. Kita packing lah biasa. Kita menuju dengan mobil losbak itu, kita lewat jalur Pantura nih Bang. Kita lewat situ ya, di situ sempet ini juga kita ya tau lah jalur Pantura banyak PJR ya kan. Kita kena tilang juga segala macam. Nah, singkat cerita kita sampai di pos Ciremai itu sebelum subuh, intinya subuh lah, Lewat jalur Linggarjati. Oke. Nah kita sampai di situ, kita rapi-rapi yang sholat ya kan. Singkat cerita paginya tiba, kita
packing ulang nih, yang mandi kan. Akhirnya kita mulai nih kumpul doa ya kan. Kita itu naik berenam ya bang, termasuk gua, jadi gua sebutin ya. Yang pertama si A, emang dia pengen diinisialin ya kan. Yang kedua itu Alpi, ada Jun, Toke, nah satu lagi itu Agung. Totalnya berenam termasuk lo gua. Ya, jadi ketika kita doa ini bang, ada kejadian yang sedikit aneh bang. Jadi kan kita doa biasa ya kan, melingkar ya kan. Ketika kita lagi doa itu tahu-tahu anjing datang nih bang. Anjing datang berhenti di tengah-tengah lingkaran kita itu. Nah dari situ kan wah ada aja nih apaan kan. Tapi tetaplah saya masih positive thinking ya kan. Namanya anjing ya biasa lah gitu, punya orang situ atau gimana. Akhirnya kita lanjut nge-track nih, kurang lebih itu sekitar jam setengah 9 pagi bang, karena kita emang kesiangan. Yang tadi pengen berangkat jam setengah 7 pagi ya kan. Akhirnya kita berangkat jam setengah 9, kita jalan. Emang di situ pada saat itu juga kagak ada pendaki sama sekali bang. Selain gua itu rombongan, jadi berenam tuh nusurin jalur aspal sampai masuk pos rimba. Di situ ada mata air nih, jadi pihak base campnya itu nggak ngejelasin bahwa nggak ada sama sekali namanya briefing singkat atau apa. Jadi kita sampai di base camp itu posisinya sepi, bahkan itu sampai jam 7 aja katanya petugas base camp itu belum datang. Jadi pas dia datang katanya kita langsung naik aja mas gitu. Jadi kita kagak dijelasin ada mata air di sini, estimasi waktu dari pos ini ke pos itu berapa ya kan. Jadi kita nggak tahu juga. Sedangkan belum ada yang pernah. Iya makanya itu perdana semua ke Gunung Ciremai ya kan. Akhirnya di situ, jadi ketika kita lagi jalan nih kita ketemu sama satu orang nih. Bukan pendaki tak, intinya orang lah ya kan. Dia ngasih tahu, bang mau naik gunung. Iya. Dia ada mata air di pos 1 doang. Makanya ya harus diambil sekarang, soalnya setelah pos 1 nggak ada mata air lagi kan gitu. Wah, akhirnya kan dari situ saya mikir, wah ini tadi dari pihak base camp aja nggak nyaranin kayak gini-gini ya kan. Ini malah orang lokal yang di situnya malah ngasih tahu saya. Akhirnya setelah saya dapat informasi tersebut, kita langsung nih kita ambil mata air. Itu dia nyaranin katanya satu orang itu 4 botol ya kan. Jadi 4 kali 6 orang lah itu ya kan. Akhirnya kita dapatlah air. Singkat cerita kita ngelanjutin jalan nih bang. Nah di sini anjing ini bang masih tetap ngikutin gua. Yang tadi ikut briefing. Iya, bahkan dia kayak ngasih jalan gitu. Ya anjingnya nggak galak sih. Saya mah masih positive thinking lah. Kita itu baru jalan beberapa meter dari mata air tersebut, kita sedikit ngeres lah, itu kayak ya ngopi-ngopi ya kan. Ketika kita lagi asik-asiknya ngopi itu bang, di situ ada suara riuh nih di atas. Di atas itu ada suara ya biasa, wow kayak rame lah kan. Di situ saya senang sama teman-teman karena ya ada rombongan ya kan. Saya panggil, woi, dia nyautin, woi, wah orang nih, gabungin aja gitu kan. Betulan emang lagi jalur sepi kan, bang, saya gituin. Dia jawab lagi, iya, pendaki bang, saya gitu. Iya, gitu lagi. Akhir ya, bang, barengin aja. Oke, gue tungguin di sini. Langsung saking senengnya ini teman gua, semua udah sampai itu ada kopi kan, kita bikin kopi itu sampai ketinggalan karena senengnya dengar Ada pendaki lain. Itu kita lari sampai di titik itu, kita masih saut-sautan sambil lari tuh sampai di titik itu udah deket banget, tapi tahu-tahu itu suaranya hilang, lenyap lah, nggak ada. Sampai kita yakin bahwa titik suara itu di situ, kita cariin, teriak-teriak lagi, kagak ada yang nyaut. Di situ saya masih aneh ya kan, sampai saya teriak mencar tuh nyariin orang rombongan itu, sampai pada akhirnya kita
ngumpul lagi pada bingung itu siapa. Itu di situ bener jelas banget ya. Akhirnya dari situ sampai ada yang temen gue juga nih, si Injun itu ngomong, kayaknya nggak beres, mendingan balik aja yuk, pindah gunung. Sampai ngomong kayak gitu, pindah gunung. Padahal udah ada di kaki gunung Ciremai kan tanggung banget ya kan bang. Makanya oke, itu gua ngapain kayak gitu, udah begini ya tanggung gitu kan. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul dengan ya anak-anak itu mukanya udah kayak males gitu bang, karena udah ya yang nomor satu itu anjing ngapain ngikutin sampai sekarang itu masih ada. Terus suara itu ya kan. Nah di samping itu juga tiba-tiba itu kabut turun bang, bus, ini dari atas jelas banget. Padahal dari base camp itu cerah ya kan, cerah. Tapi pas kita lagi keadaan kayak gitu, diem-diem kan, karena jenuh juga, kabut turun. Itu cepet banget, langsung tebal. Selang paling 20 menit bang, itu tahu-tahu turun hujan. Tahu-tahu langsung gede. Akhirnya kita bentangin playseat ya kan, dengan keadaan yang ya cukup sulit juga, karena ya namanya hujan tahu-tahu gede kayak gitu kan. Iya, wah panik udah di situ, udah hampir down semua, hampir semua itu ngajakin turun buat balik, bukan balik sih sebenarnya, pindah gunung gitu. Siapa yang mau ya kan, udah tanggung ya. Kalau saya ya lanjut aja gitu, soalnya masih ini juga kan. Akhirnya dari situ udah pada lepek ya kan, baru pos berapa itu, pos 1 kali udah dihajar kayak gitu. Padahal masih pagi itu, tahu-tahu diterjang hujan ya kan. Akhirnya kita kagak lama berhenti, tapi masih tetap ada hujan, gerimis lah ya kan istilah. Kita lanjut tuh jalan, tetap jalan. Kita jalan itu bang, karena kita itu bawa jas hujan tapi nggak tahu bang adanya di mana. Dari tempat kita itu udah packing, udah rapi, intinya ada lah gitu. Tapi setelah kita cek di situ itu nggak ada satupun. Makanya di situ aneh. Ya kalau seandainya ada kan lumayan ya kan. Nah dari situ udah aneh juga. Kita ya udah, salah satunya playseat itu kita bentangin, jalan bareng-bareng. Jadi istilahnya itu kayak barongsai bang. Iya. Wah, dengan sulitnya itu kan, namanya naik turun, kadang ketarik, wah akhirnya ngomel-ngomel juga, lu yang bener lu goblok, udah ngomong yang enggak lah. Wah santai gunung, inget gunung ya kan. Terus jalan sampai tuh ada temen gua, kalau kagak salah si Alpi, dia jatuh kupak kotor ya kan. Nah dari situ udah makin males saya kan buat ngelanjutin. Apalagi baru pos berapa, pos 2 aja belum kan udah kayak gitu. Akhirnya udah nih lanjut, singkat cerita kita udah reda nih hujan, udah reda, kita beat lah, tapi masih keadaan becek lah, agak sulit juga nih. Trek makin sulit, makin menanjak juga. Nah di situ kita ketemu rombongan pendaki, dia senang dah, intinya kita senang ketemu rombongan tersebut. Akhirnya saya tanya, bang mau naik apa turun? Akhirnya ternyata dia jawabannya mau turun. Ya makin ini lagi kan, ya tetap kita aja ini mah sepanjang jalan gitu. Soalnya di base camp juga saya lupa sih, nggak nanyain bang hari ini ada belum. Nah iya itu. Oke kita lanjut sampai di pos berapa tuh, saya lupa lah nama posnya. Intinya jam 10:30 lah ya, saya masih ingat jam 10:30 itu udah keadaan kering lah, sampai pakaian kering itu dari basah sampai kering lagi ya kan. Karena kita ya sayang buat ganti baju, ntar juga kotor lagi pikiran kan kayak gitu. Akhirnya kita lanjut. Singkat cerita udah kena malam nih bang, kena malam lah. Soalnya gua lupa juga nama posnya ya kan. Nah malam itu kita belum nemuin pos yang namanya buat ngecamp bang, tempat ngecamp. Ada sih, tapi sebelum asar itu kita nemuin ada, tapi wah tanggung nih, biar besok summit itu lebih dekat. Akhirnya itu sampai jam 8:30 abis isa itu kita masih di trek bang, dengan keadaan yang capek. Wah udah kayak ini isa, jeda dulu. Nah
dalam posisi gua yang sedang pada istirahat gitu bang. Ini azan maghrib, azan isya ya kan. Kita pada tim lah, nggak ada yang ngomong nih karena capek atau gimana ya kan, nggak tahu juga. Ini lutung atau monyet nggak tahu dah. Intinya dia pada lompat-lompat itu nyamperin kok rombongan kita nih bang. Wah, sampai bunyi-bunyi gitu. Gue panik kan. Gue panik tapi gue tahan. Yang lain belum pada ngeliat nih. Gue mundur pelan-pelan karena gue takut ya kan, pelan-pelan. Nah, si teman gue ini, si Injun itu ngeliat dia, wah, kaget kan. Yang lain pada kaget, mencar semua di situ. Buyar, wah. Tapi tetap kagak kemana-mana di situ-situ. Ayo, sini, sini, jangan ke situ, goblok. Wah, akhirnya jadi satu juga. Kita, udah, kagak beres nih. Sampai ada yang jatuh, itu lutung atau monyet ya, intinya sejenis itulah. Jatuh di atas carrier, tapi dia kagak galak sih bang sebenarnya. Ya galak kalau kita tangkap mah ya. Tapi dia jatuh, tapi langsung kabur gitu. Sempat bunyi juga, wah, udah dia kabur. Wah, dengan panik ya, saya paling depan tuh pada saat itu. Saya paling depan. Emang terus terang saya juga ya paling takut sama yang nama binatang kayak gitu ya kan. Kita jalan, wah, tonton tungguin, ngomong kayak gitu. Akhirnya kita istirahat lagi, tetap di jalur itu. Mayat nggak ngejar? Hah? Mayat nggak ngejar? Kagak, dia langsung kabur. Tapi tetap masih di atas itu masih ada lompat-lompat. Kalau seandainya cuma beberapa monyet, itu saya masih bisa. Inilah ya, nggak takut ya gitu kan. Ini banyak banget bang. Dan monyetnya itu gede-gede, ukurannya gede gitu kan. Kayak udah dewasa lah. Akhirnya kita lanjut itu sampai jam 9 kita baru nemu pos yang udah datar gitu. Bisa lah istilah diriin beberapa tenda. Dan gue nggak tahu ya itu apa, emang karena ada larangan diriin tenda di situ atau gimana istilahnya di karena malam. nggak tahu Iya, di malam itu gue ngalamin ya hal-hal aneh lah ya. Jadi ketika sampai di tempat itu udah langsung teman-teman gue itu nggak ada yang disuruh, langsung yang bikin tenda, yang masak, yang rapin ini udah megang, saking capeknya kan pengen istirahat, udah masak apa pada menggigil semua karena udah basah kering kan. Gue masak sama temen gue yang duanya lagi ini udah punya tugas masing-masing lah tanpa disuruh ya kan. Akhirnya jadilah tenda, sampai ada berantem juga bang, ada konflik ya gitu kan. Wah, lu ngapain lu, masak dulu ya kan gitu. Yang penting deh tenda diri dulu, ntar masak bisa di dalam tenda. Wah, udah main saut-sautan, itu hampir tonjok-tonjokan juga ya kan. Tetep aja kan, udah sama santai, udah jadilah nih diri tenda. Kita bikin 3 tenda, orangnya itu 6, jadi kita itu tidur niatnya satu tenda itu 3 orang, jadi satu tenda, sisanya itu buat naruh barang, iya kan. Jadilah kita masak. Nah, tahu-tahu bang, hujan turun lagi. Itu kayak yang tadi itu, tahu-tahu buar. Dan itu bukan hujan doang. Pas saya keluar, kabut juga tebal. Saya gini pakai senter, itu kayak senter aja kayak nabrak tembok gitu, tembok putih. Wah, parah. Bukan cuman itu, angin, petir, wah udah lengkap deh sih. Ya kan pikiran kita gini loh bang, kita itu ngecamp di bawah pohon yang gede-gede, yang cukup ya dipeluk orang aja kagak kepeluk ya kan. Iya, wah pikiran saya udah macem-macem. Ini kalau seandainya angin kayak gini ya kan, pohon rubuh, pohon tumbang, wassalam, amit-amit ya bang. Kayak gitu. Dari situ saya mikir, wah nggak beres, mendingan kita semua keluar nih. Itu hujan masih tetap, tapi hujannya kagak terlalu deras banget sih sekarang. Intinya masih turun hujan dengan keadaan yang angin, petir juga udah lengkap. Kita diem di luar bang, kita diem di luar itu sampai beberapa menit agak reda nih. Kita masuk lagi buat makan malam. Tetap masih angin tapi agak reda. Kita makan buru-buru, niatnya kita langsung tidur. Nah, udah pada tidur nih sebenarnya, bukan udah pada tidur, udah pada rebah. Tapi itu angin makin kenceng lagi di situ.
anjing ini bang, anjing ini agak menjauh dari tenda kita, tapi tetap ada di area tersebut ya kan. Tahu-tahu menggonggong kencang sekencang-kencang, dan itu bukan menggonggong yang sewajarnya anjing, bukan gok yang begitu lah, kayak model serigala iya betul, jadi kayak serigala semacam gitu. Makanya wah, dengan keadaan cuaca yang kayak gini, ada suara anjing kan, makin saya inisiatif buat keluar. Yang lain juga pada hatinya mungkin gelisah atau gimana ya kan, akhirnya ikut nimbrung lah. Iya, nah hujan tinggal gerimis doang bang, tapi itu angin sama petir itu masih tetap bang. Kita keluar tetap, jadi jauh dari tenda, jauh dari pohonan. Jadi kita kalau seandainya pohonan rubuh, menghindar. Tapi iya tahu dah, gelap juga kan di situ. Kita jauh dari tenda, ada beberapa meter, paling 5. Kita ngopi di situ dengan keadaan gerimis, rintik-rintik kecil. Nah, kita itu baris bang, melengkung gitu itu. Jadi di depan kopi kita sambil nyemil. Ketika kita lagi asik-asik ngopi itu bang, muncul nih satu sosok yang cukup mengerikan bang. Kita kan posisi madu ke sono semua bang, nyantai deh gitu sambil ngerokok. Tahu-tahu gua kan orang Betawi ya, kalau sebutan gue itu longga-longga bang. Apa tuh bang? Dia itu sosok itu gede, tinggi, hitam, ada matanya. Jadi kalau kita ngedeketin dia itu dia mendekin bang. Itu bahasa gue ya Betawi, nggak tahu kalau lo apa. Gede, tinggi, dan iya satu rombongan itu ngeliat tuh, astagfirullahaladzim. Di situ ya, kalau seandainya cuman saya yang ngeliat tuh ya, tapi saya di samping itu alhamdulillah yang lain ngeliat, jadi lu takut bareng-bareng gitu. Nah, pas saya ngeliat kayak gitu, akhirnya mencar nih bang semua. Udah lari ke sono kemari. Ya pikiran saya, tenda kita ada di situ, lu mau kemana ya kan? Akhirnya tonton itu ada kali sampai 30 detik itu nampakin bang kayak gitu. Tapi kita berani deketin, astagfirullah, sambil istighfar segala macem, udah baca ayat kursi, tapi tetap nongol sampai samar dia hilang. Pas dia menghilang itu ada suara bang kayak gitu, kayak bukan tawa tapi gitu, gereman, tapi bukan gereman hewan ya, gitu doang. Akhirnya hilang. Di situ saya lemes baru yang liatnya nama bener-bener jelas gitu bang. Dia hitam kayak bulu-bulu halus atau gimana, dari bawah ke atas gitu. Pas kita deketin, mendekin dia, jauhin, ninggiin, mencar lah gitu bang. Di keadaan lemas, astagfirullahaladzim. Udah kita istirahat di tenda. Pikiran saya begini, ini angin masih kenceng banget bang. Di situ saya bener antara ya pengen pulang itu. Akhirnya gimana nih, kita lanjutin apa pulang? Ya kita berunding, yang pengen lanjut itu cuma 2 orang, sisanya pengen turun. Akhirnya udah kita turun, kita packing semua rapih, kita turun daripada kita terusin makin banyak itu kan. Ya kita turun, ada beberapa langkah meter lah, ada beberapa meter, kita tahu itu cerah bang, cerah yang secerah-cerahnya. Petir hilang suaranya, terus angin juga reda, kabut hilang. Saya nengok ke atas, itu bintang cerah. Ditanda ya kan, bener cerah ya kan bang. Akhirnya dari situ ada buat keinginan balik lagi bang. Jadi ya labil banget pikiran kan. Pikiran saya juga jauh-jauh Ciremai ya kan bang, dengan susah payah sampai di jalur Pantura kena tilang juga segala macem ya kan. Masa sampai sini kita kalah gitu. Akhirnya yang lain juga pada, wih cerah nih, cerah, alhamdulillah ton, gimana ton, mau lanjut apa gimana? Oke, kumpul, mau lanjut siapa? Semuanya pengen lanjut. Oke, balik lagi ke tempat yang itu, tempat yang iya yang tadi itu, yang angin. Kita diriin lagi nih bang, kita diriin.
tahu-tahu itu muncul angin lagi. Nggak ada hujan ya, tapi cuman angin doang, kencang, tapi di situ kita hampir kayak pasrah lah, keadaan biasa, tetap di depan tenda nih. Singkat cerita udah jadi tenda, cuman baru 2, kagak 3, belum 3, karena ya itu tahu-tahu angin muncul kencang-kencangnya. Kita udah di situ doa bareng-bareng segala macem, udah bacaan ini reda nih bang, anginnya itu reda sampai itu singkat cerita gua ngeliat jam ya, itu kurang lebih itu jam 12:30 malam bang. Akhirnya kita masuk ke dalam tenda karena kita ngeliat cuaca juga udah mendingan kan. Di situ udah pada alhamdulillah, jangan sampai kayak gimana lagi lah. Gitu kan, kita mutusin buat tidur nih bang. Ketika kita tidur itu satu persatu kan udah pada tidur lah gitu. Ternyata kagak tidur bang. Ya namanya gelisah atau gimana kan. Saya tidur itu gogoseran, nggak bisa diam gitu. Terus ada yang ngodain, gue nggak bisa tidur. Yang lain sama gue juga. Akhirnya bangun semua bang. Itu kompak banget. Wah, nggak nyaman gue anjir gitu. Keluar. Udah di sini aja gue. Bener lah, emang kagak nyaman bang. Intinya ya kayak gelisah gitu, kayak ada yang ditakutin dari diri kita itu. Akhirnya kita pada begadang ya kan, ngopi-ngopi di luar. Sampai itu kita ini kan kehilangan beberapa logistik. Kayaknya ini ketinggalan di tenda sih. Kita iseng-iseng makan sosis daripada ngapain kan, kita makan sosis segala macem. Sampai ada perdebatan juga masalah logistik ini kemana ya kan, ketinggalan apa di mana. Ternyata pas kita turun ada ketinggalan di base camp. Singkat cerita itu ada kali jam 1:30-an bang, jam 1:30 atau jam 2 lah. Kita udah mulai rada ngantuk, kita tidur lah. Nah, singkat cerita tibalah pagi nih bang. Paginya itu kita memutuskan buat summit ya kan. Summit dari pos itu, gue nggak tahu nama posnya itu. Intinya dia ada plang lah gitu ya bang. Kita bangun buat summit, packing, kita bawa carrier nih bang buat summitnya itu. Jadi nggak ninggalin tenda, karena kan pikiran saya ya nggak ada pendaki bang, takutnya ada orang masuk malah ngobrak-ngabrik tenda ya kan. Jadi kita packing rapi, kita naik buat summit nih. Kurang lebih itu jam 9 pagi lah ya. Posisi kabut turun. Tapi kabutnya nggak setebel yang tadi ya. Kabut turun nih bang. Kita lanjut, mendung, hujan di situ, hujan lagi. Itu baru masih pagi, tahu-tahu hujan. Makanya di situ aneh ngapa ya gitu. Susah banget gitu ya kan bang. Hujan, akhirnya kita sontak langsung ngeluarin flysheet lagi, terus lanjut bang. Yang saya ingat itu tanjakan Bapak Tere bang. Iya di situ kan orang-orang termasuk saya, teman-teman itu udah pada ngedrop. Masih jauh gitu loh. Iya makanya bang. Akhirnya saya atau teman saya ada ide nih bang. Gimana kalau carrier kita itu ditinggal di sini, kita tutupin semak-semak segala apa. Gue yakin gak bakal ada pendaki lain. Yang lain oke, ya udah ditinggal lah tuh. Ada beberapa kayak 5 carrier bang. Oke lengkap di situ, tenda di situ. Kita cuman bawa tas lempang doang ya kan, sama satu flysheet itu lembaran. Kita taruh di situ setelah tanjakan Bapak Tere ya. Dia kayak cerugan gitu, terus bawahnya jurang gitu kan. Kita nanjak, lanjut agak enteng tuh karena nggak ada beban ya kan. Singkat cerita kita sampai nih di intinya udah batas vegetasi terbuka bang. Tuh Gunung Ciremai udah terbuka ya kan. Nah dari situ pikiran saya, wah udah deket nih puncak, udah deket nih, makin semangat bang. Tahu-tahu hujan turun lagi kan, otomatis pada jadi rapet nih bang buat flysheetnya itu. Iya, sampai ada yang nemu kantong kresek itu dirobek. Udah tetep aja basah. Akhirnya saking kesel ya kan orang,
teman-teman gua udah simple itu anjir sama aja bohong ini, dibuntel ditaruh udah kita hujan-hujanan aja yang penting sampai puncak gitu ya kan. Kita jalan hujan-hujanan bang, udah pucat. Pikiran saya gini bang, itu kan kita ya emang tadi sebelum summit kita sarapan, pikiran saya kan carrier tinggal, jadi kita mau makan apa nih ntar buat nyemil cuma ada kopi doang sama kompor. Emang niat kita kagak lama di puncak, ternyata itu buat summit aja udah makan waktu berjam-jam bang, kagak sampai puncak, di situ-situ aja kayaknya. Akhirnya saya tetap dari situ tetap semangat, tapi ya namanya fisik ya bang, nggak bisa dipaksa. Kadang saya juga jatuh gitu kayak lumpuh gini, saking nggak kuat ya kan, dingin juga udah, yang lain udah pada pucat. Ada teman saya nih namanya Alpi ya, Alpi itu udah naik ke beberapa gunung itu nggak pernah sampai puncak bang, entah kenapa gua nggak tahu. Dan Ciremai juga nggak sampai puncak. Jadi itu Alpi itu orangnya agak pendiam, jadi dia adanya paling belakang terus bang. Sesekali gue tanya, lu aman kagak, diem aja bang gitu. Ya kan gue takut ya kan bang, namanya di gunung banyak bengong, takutnya kesambet atau gimana ya kan. Dari situ gue tanya, Pi lu di paling depan aja, jangan paling belakang gitu. Akhirnya dia malah ngomong kayak gimana, udah lu duluan sono, terus gue nyusul. Wah gue kan niat perhatian malah dibentak kayak gitu, anjir kesel ya bang. Akhirnya masa bodoh dah. Temen gue denger ngapa gitu, oh no Alfi gue baik-baikin buat ada di depan biar terpantau sama kita semua, dia malah bentak gue. Ya udah gue tinggal. Selang ada 10 menit itu orang si Alpi ini nggak sampai ke tim, ke rombongan gua, yang lain udah lengkap, si Alpi mana? Sampai gue turun lagi itu ada beberapa meter, 20 meter mah ada kali. Ada orangnya, lah begini aja bang, Diem. pucet dia diem udah. Gimana mau lanjut apa gimana? Nggak ada jawaban. Dia antara pengen maksain ya kan, pengen sampai puncak, tapi ya itu karena fisiknya udah nggak kuat sih susah. Oke, gue tetap tungguin lu gitu, ditungguin sama bang, termasuk saya itu ya, yang lain juga udah pada nggak kuat bang. Akhirnya kita nemuin pos yang namanya itu pos Pangasinan kayaknya bang, di Gunung Ciremai ya kan. Dia udah terbuka, dari situ badai bang, tiba-tiba namanya di tempat terbuka itu badai kan, nabrak badan kita aja berasa bang, wah saking terbuka terus kenceng. Wah di situ saya diem di bawah kayak cerugan kayak gua gitu, biar nggak kena angin bang. Udah di sini kita aman dah, kita play seat biar angin nggak ngehantam kita juga. Itu sampai kita bikin kopi, bukan malah bikin kopi bang, jadi kompor itu kita nyalain, api malah dipegang-pegang. Wah gue dingin, nggak berasa ini api kompor kan biru ya bang. Lumayan itu panas. Kalau seandainya di normal mah iya kebakar ya kan. Itu dipegang bang sampai itu kompornya mati sesekali, dihidupin lagi, cetrek, ini tangan udah mati rasa. Si teman gue kayaknya nggak tahu siapa, dia kena goresan besi bang. Itu kayak di cutter ya, kagak keluar darah segini. Dia kayak di cutter itu nggak keluar darah, saking ya itu beku atau gimana ya kan. Wah bukannya bikin kopi malah direbutin tangan kayak gitu. Akhirnya wah lu gila lu, api malah pegang-pegang kayak wah kagak berasa. Wah sampai kompornya itu digini-giniin bang, itu dingin parah. Iya ya udah deh terserah. Akhirnya aku bikin kopi, ada baru 3 gelas itu langsung diserang, langsung diminum. Emang nggak berasa sih, termasuk saya bang. Akhirnya dari situ gue nggak ngajak anak-anak buat udah kemarin, gue yang nyamperin dia satu-satu. Itu yang ngumpul dulu nih bang, yang penting ngumpul. Ntar kita nyari jaluri yang mana udah ngumpul mah enak dah.